Apa sih resiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol legal FinPlus ya lebih dari 10 juta? Ada yang bilang ini udah pasti akan DC lapangan udah pasti akan datang dalam kurun waktu 3 bulan. Tapi benarkah demikian? Yuk kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan membahas soal FinPlus ya. FinPlus ini termasuk salah satu pinjol yang cukup terkenal juga. Saya yakin teman-teman juga banyak yang tahu, nasabahnya banyak, yang galbay juga cukup lumayan banyak. Meskipun kita nggak tahu ada berapa total datanya. Tapi kalau dari kolom komentar ketika kita membahas tentang FinPlus, ternyata banyak juga loh orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar di FinPlus ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di FinPlus, teman-teman harus ketahui beberapa hal ya. Ketika teman-teman berhadapan dengan tim penagihan, pertama-tama yang kalian hadapi pasti adalah tim dari internal ya. Tim dari internal ini yang akan menghubungi kalian baik melalui email, melalui telepon, melalui WA yang paling sering dan lain sebagainya. Jadi mereka itu terus mendesak agar kalian bisa segera membayar utang-utang kalian. Namun di sini teman-teman juga tidak perlu takut kalau misalnya FinPlus ini akan mendatangkan DC lapangan yang barbar gitu ya. Nggak akan. Dan bahkan sampai sekarang setahu saya FinPlus ini masih belum punya DC lapangan. Jadi kalau teman-teman kemarin atau mungkin hari ini atau mungkin tadi pagi dapat atau dihubungi oleh pihak FinPlus, katanya akan ada tim lapangan yang akan berkunjung karena datanya akan diteruskan. Nah, itu teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu panik ya. Jadi saya ingin sampaikan juga karena ini pinjol legal dan ini juga sampai sekarang masih belum ada informasi yang valid terkait adanya DC lapangan. Saya simpulkan FinPlus masih belum ada DC lapangan, jadi tidak perlu takut terkait DC lapangan. Adapun nanti teman-teman akan ada ancaman-ancaman bahwa ya mungkin karena utang kalian di atas 10 juta gitu ya, akan ada ancaman akan dibawa ke jalur perdata dan lain sebagainya. Tapi faktanya juga meskipun utangnya lebih dari 10 juta, nggak ada tuh yang didatengin, nggak ada tuh yang apa ya istilahnya, yang benar-benar disamperin gitu ya teman-teman, nggak ada. Jadi memang kayak masih gitu-gitu aja gitu, kayak masih ya belum ada yang sampai masuk ke sidang gitu loh. Sidang perdata ya, bukan pidana. Pidana mah nggak mungkin. Teman-teman kan minjemnya pakai jalur legal, pakai aplikasi sesuai dengan SOP. Jadi ya kalau urusan soal pidana itu ya nggak bakal terjadi gitu loh. Kalaupun dituduhkan sebagai pasal penggelapan atau penipuan, ya jangan mau. Dan kalian tantangin balik aja, coba aja laporin kalau berani gitu, kalau bisa gitu ya, kalau pasal penipuan. Karena memang ya ini kalian pinjol atau pinjaman atau hutang piutang aja deh. Basic dari pinjol ini kan hutang piutang ya. Nah itu aja deh, itu nggak akan sampai masuk ke ranah pidana dan itu memang aturannya di perdata. Jadi nggak usah takut untuk soal masalah tersangkut kasus hukum dan lain sebagainya. Bahkan sekelas aku laku aja nggak pernah kok membawa masalah ini ke jalur hukum atau beneran sidang perdata. Mungkin ancaman-ancaman surat panggilan sidang, disomasi, dan lain sebagainya pasti ada. Tapi realitanya sampai masuk ke persidangan kan belum. Jadi fix ya, resikonya cuman mentok di slik OJK aja. Karena itu jangka panjang dan nggak akan hilang secara otomatis. Kecuali utang kalian diputihkan atau dianggap lunas oleh si pinjolnya atau teman-teman bayar utang-utang kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.